Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, 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 Allahu akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh man la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Id yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur karena hari ini kita diberikan kehidupan. Syukur karena hari ini kita diberikan kesehatan. Syukur karena hari ini kita diberikan kesempatan untuk melaksanakan sholat Id, sholat sunnah Idul Fitri. Setelah sebulan penuh kita melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan di tahun 1442 Hijriah. Kesyukuran adalah sebuah perintah Allah. Bersyukur adalah sebuah perintah kepada kita semuanya. Karena begitu banyak anugerah yang Allah berikan, begitu banyak karunia yang Allah telah berikan kepada kita. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika engkau ingin menghitung-hitung nikmat Allah, maka niscaya engkau tak dapat menghitungnya. Begitu banyak karunia yang Allah berikan kepada kita. Rizki dan kelapangan hidup, meskipun kita berada di dalam atau di tengah pandemi COVID-19. Karena itulah, sebagaimana dijarkan oleh para nabi, sebuah doa tentang bersyukur. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tarda wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas shalihin. Bukan sekedar ucapan alhamdulillah, tapi lebih daripada itu, bersyukur adalah dengan cara meningkatkan diri kita, meningkatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Beribadah, menjalankan segala perintah dan menjauhi larangannya, itu adalah bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 hal atau tingkatan di dalam bersyukur. Yang pertama, syukur karena kita mendapatkan sesuatu. Mendapatkan karunia, mendapatkan rezeki, mendapatkan banyak hal, maka kita patut bersyukur. Tapi syukur tingkatan yang kedua adalah syukur dengan segala apa yang kita dapatkan, segala apa yang kita peroleh. Apakah itu bentuknya nikmat atau itu bentuknya adalah justru sebaliknya, adalah musibah, sakit, bencana dan sebagainya. Tapi kita masih mendapatkan peluang untuk bersyukur di balik itu semuanya. Yang ketiga adalah bersyukur atas nikmat atau karunia yang diperoleh orang lain, tapi kita ikut bersyukur karenanya. Syukur tipe yang pertama mungkin sudah biasa kita lakukan. Kita diberikan kesehatan, kita bersyukur kepada Allah. Kita mendapatkan hadiah, kita bersyukur. Kita mendapatkan THR, bersyukur. Kita mendapatkan baju lebaran, bersyukur. Kita bisa berkumpul dan kemudian makan bersama, bersyukur. Itu adalah tingkatan pertama. Namun tingkatan kedua, levelnya lebih tinggi lagi adalah bagaimana kita bersyukur di tengah kondisi yang kita dapatkan hari ini. Tidak semua orang mampu mensyukuri. Di tengah sakit, dia tetap bersyukur. Alhamdulillah. Karena sakit, kemudian bisa melakukan banyak hal-hal yang bermanfaat, yang bisa jadi tidak bisa dilakukan ketika dalam kondisi sehat.
Bahkan begitu banyak orang yang bersyukur ketika dalam kondisi pandemi. Ketika kondisi normal seperti biasa, dia tidak bisa melakukan hal-hal baik. Ya. Dia tidak bisa datang ke majelis ilmu, majelis taklim. Dia tidak bisa menyempatkan diri untuk belajar agama. Tapi justru dalam kondisi pandemi, mereka banyak orang yang justru kemudian bisa memanfaatkan waktu dan kesempatan tersebut untuk meningkatkan diri, meningkatkan ilmu dan sebagainya. Namun tingkatan syukur yang paling tinggi dan paling istimewa adalah ketika kita bersyukur atas apa yang diterima oleh orang lain, karunia yang diterima oleh orang lain, kita ikut bersyukur. Tantangannya yang ketiga adalah ketika manusia atau orang lain mendapatkan karunia dari Allah, terkadang ada saja perasaan iri, dengki dan sebagainya. Ya, justru disinilah tantangan yang ketiga yang kadangkala kita susah atau tidak mudah untuk kita lakukan. Tapi itulah tingkatan yang paling tinggi. Bersyukur atas apa yang diterima oleh orang lain. Sahabat kita, saudara kita, atau kerabat di kantor kita yang mendapatkan promosi jabatan, kita ikut turut bersyukur karenanya. Sehingga dengan demikian akan hilang perasaan iri, dengki, dan sebagainya. Maka momentum hari ini perlu kita tingkatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Dan yang berikutnya adalah bagaimana momentum Idul Fitri ini kita memahami atau bisa meningkatkan derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena puasa yang sudah kita lewati sebulan penuh ini adalah bukan sebuah perintah yang berdiri sendiri. Ada kaitannya tentang puasa Ramadan dengan Idul Fitri atau setelah Idul Fitri kita jalani. Karena kita kenal 3 hal, yaitu ada yang disebut dengan input, ada yang proses, dan ada output. Proses yaitu adalah puasa Ramadan yang kita jalani. Berpuasa adalah sebuah proses ketika kita tazkiyatun nafs, mensucikan diri, mensucikan hati, menahan amarah, menahan nafsu dan sebagainya. Itu adalah proses tazkiyatun nafs. Dan sekaligus takwiyatun nafs adalah menguatkan diri, menguatkan jiwa, menguatkan ruh, menguatkan spiritual kita. Itulah tazkiyatun nafs dan takwiyatun nafs adalah sebuah proses yang bukan hanya kita pahami, bukan hanya kita pelajari, tapi kita rasakan sebulan penuh di bulan suci Ramadan. Namun kemudian setelah proses itu kita jalani, hari ini kaum muslimin di seluruh dunia merayakan Idul Fitri. Idul Fitri adalah output daripada proses tersebut. Output daripada puasa adalah Idul Fitri. Id adalah kembali. Id adalah hari raya atau merayakan. Al-Fitri atau iftar adalah berbuka. Atau dalam bahasa lainnya, Idul Fitri adalah ketika kita merayakan kemenangan fitrah, kemenangan hati, kemenangan kesucian hati. Hati kita menangkan. Menangkan dari apa? Dimenangkan dari sifat-sifat egoisme, ingin menang sendiri, ingin dipuji sendiri. Dimenangkan dari sifat-sifat iri, dengki, kesombongan, dan sebagainya. Maka kita pantas merayakannya. Karena itu, merayakan Idul Fitri sekali lagi karena ada proses yang sudah kita lewati, yaitu bulan suci Ramadan, berpuasa dalam rangka tazkiyatun nafs dan takwiyatun nafs. Tapi output itu sangat tergantung dengan proses, dan proses serta output sangat tergantung dengan inputnya. Apa inputnya? Sebagaimana yang Allah sampaikan dalam Al-Quran, فَإِذَا سَوَّيْتُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ. Bahwa apabila telah disempurnakan penciptaan manusia, فَإِذَا سَوَّيْتُهُ, kata Allah, setelah disempurnakan ciptaan manusia, wa nafakhtu fihi min ruhi, dan kemudian Allah tiupkan ruh ke dalamnya. Ya. Disebutkan di dalam ayat yang lain bahwa proses tiupan ruh di dalam rahim itu adalah 120 hari atau lebih kurang 4 bulan. 120 hari. Faidah sawah itu Allah tiupkan ruh, tapi bukan sekedar ditiupkan. Lalu kemudian diperintahkan para malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam saat itu. Apa tiupan ruh Allah itu? Situlah sifat-sifat mulia, situlah sifat-sifat fitrah, sifat-sifat suci, sifat-sifat yang bersumber dari Allah atau sifat ilahi. Apa saja sifat ilahi itu? Adalah mau memaafkan, kemudian berbagi, menolong,
dan sebagainya, itu adalah sifat-sifat fitrah. Input daripada puasa kita adalah tiupan fitrah yang Allah berikan ke dalam setiap jiwa manusia. Dalam diri kita semua ada keinginan untuk berbuat baik, keinginan untuk berbuat positif. Itu adalah fitrah. Lalu kemudian mungkin selama ini fitrah tersebut telah terkotori dengan perilaku kita, terkotori dengan pikiran kita, terkotori dengan hal-hal negatif yang kita lakukan selama setahun penuh. Lalu kemudian Allah sediakan 1 bulan sebagai sekolah, sebagai madrasah untuk mensucikan hati kita. Dan hari ini alhamdulillah kita rayakan Idul Fitri sebagai output dari para proses tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Maka sekali lagi, output yang kita rasakan hari ini tidak berhenti di sini saja. Masih ada kemudian tanggung jawab yang kita lakukan pasca Idul Fitri ini. Kembali fitrah, kembali kepada kesucian diri kita ketika kita benar-benar mampu merasakan sifat-sifat ilahi dalam diri kita. Fenomena masyarakat mudik atau pulang kampung meskipun dilarang oleh pemerintah, tapi kita lihat bagaimana masyarakat berbondong-bondong tetap ingin pulang kampung. Ada yang dengan menyamar sebagai gorila, ya. Kemudian ada yang naik ke angkot truk ditutup terpal dan sebagainya. Ya, kita bisa melihat bukan sekedar fenomena fisik, tapi ini adalah sebuah dorongan. Mereka ingin pulang kampung. Apa yang sesungguhnya dicari di kampung? Bukan sekedar makanannya, bukan sekedar lihat kampungnya, tapi mereka ada dorongan ingin berkumpul bersama, ada dorongan ingin bersilaturahim, ada dorongan ingin saling memaafkan, memberi maaf dan meminta maaf. Pertanyaannya, dari manakah dorongan ingin berkumpul tersebut? Dari manakah dorongan ingin memaafkan dan memberi maaf itu? Maka inilah fitrah. Berkumpul adalah bersumber dari input tadi, adalah fitrah dari Allah, keinginan untuk berkumpul. Dan yang maha mengumpulkan adalah Allah Al-Jami, Asma Allah Al-Husna Al-Jami, Allah maha mengumpulkan. Kemudian keinginan dan dorongan manusia ingin saling memaafkan. Pertanyaan, siapa yang maha memaafkan itu? Dari manakah sumber maha pemaaf itu? Allah Al-Afu, Allah Al-Ghaffar, Allah Al-Ghafur yang maha memaafkan. Sehingga dorongan manusia ingin kembali kepada fitrah, kembali kepada kesucian dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu besarnya. Maka sekali lagi, mari kita sadari bersama bahwa kemenangan ini bukan sekedar kemenangan kita makan, kemenangan kita tidak berpuasa lagi, tapi lebih daripada itu adalah kemenangan hati, kemenangan jiwa kita, menyadari kembali fitrah, sifat-sifat ilahi yang Allah tiupkan ke dalam diri kita sejak umur 120 hari di dalam rahim ibunda kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Semoga Idul Fitri meskipun kita rayakan dengan suasana yang sederhana seperti hari ini, mudah-mudahan menjadi sebuah membekas dalam diri kita, hingga kemudian Idul Fitri yang kita rayakan hari ini menjadi awal. Kenapa awal? Karena kita akan menyambut Idul Adha. Idul Adha adalah sebuah pengorbanan yang kemudian melahirkan tauhid la ilaha illallah, tauhid yang diajarkan Nabi Ibrahim alaihissalam,